Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa kembali bersama saya di dalam program Renungan Kristen, Kristus Alfa Omega. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal 3 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa untuk menjinakkan lidah. Sebab ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Renungan kita kali ini saya beri judul Stop Membuli. Stop membuli. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, istilah bully atau membuli itu tidak asing di dalam pendengaran kita. Terutama bagi kalangan pelajar, anak-anak muda yang seringkali istilah bully atau membuli ini sudah menjadi hal yang populer atau sering didengar. Bapak Ibu, apakah artinya bully atau membuli? Ya. Membuli itu adalah satu tindakan atau perilaku kita. Mungkin bisa lewat ucapan atau perlakuan kita kepada seseorang yang mengarah kepada merendahkan, melecehkan seseorang, mengintimidasi, mendiskriminasi keberadaan seseorang yang dianggap lemah atau ada kekurangan dalam diri orang itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, membuli seseorang seringkali kita temui di dalam kehidupan para pelajar di sekolah, bahkan mungkin bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang ada di dalam masyarakat. Membuli adalah satu pekerjaan, satu perbuatan yang sesungguhnya itu merugikan orang lain. Lalu bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Apakah membuli juga menjadi bagian dalam hidup kita? Saya berharap kita sebagai anak Tuhan tidak melakukan hal yang disebut dengan membuli, karena sesungguhnya itu merugikan orang lain. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada banyak terjadi di kehidupan masyarakat, khususnya anak-anak muda pelajar. Kejadian membuli ini pada akhirnya berujung kepada yang namanya orang menjadi frustasi, orang menjadi tertekan, bahkan ada yang bunuh diri. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada satu peristiwa yang nyata itu terjadi pada tahun 2017 di daerah Riau, di mana ada seorang pelajar putri itu ditemukan bunuh diri, terjun ke sungai. Setelah ditelusuri, diselidiki, ternyata sang pelajar ini melakukan bunuh diri oleh karena dia tertekan.
frustasi, stres. Karena apa? Karena dibully dengan teman-temannya. Teman-temannya seringkali mengejek, mencemooh, merendahkan. Nah, Bapak Saudara, ya, ini berbahaya. Ya. Ucapan kita yang seringkali merendahkan, ucapan kita yang seringkali mengejek orang lain, mengata-ngatain keterbatasan orang lain. Ini berbahaya, dampaknya bagi orang tersebut bisa fatal. Kasus-kasus bunuh diri yang terjadi di kalangan remaja, pelajar, itu banyak terjadi karena faktor terjadinya bully, Bapak Saudara. Ucapan seringkali banyak digunakan orang untuk membuli orang, untuk menjelekkan, merendahkan, mengintimidasi, menakut-nakuti seseorang sehingga orang itu menjadi tertekan dan frustasi. Kita sebagai anak Tuhan harus bisa menjaga perkataan kita, ucapan kita dari membuli. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Dikatakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Bapak, Ibu, Saudara, dikasih Tuhan, ternyata mulut kita, ucapan kita ini sangat berbahaya. Berbisa kalau kita mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang negatif terhadap seseorang. Yang disebut dengan membuli. Ini berbahaya. Ini sangat beracun. Bahkan mematikan bagi orang tersebut. Bukan hanya merugikan bagi diri sendiri, tapi bagi orang yang dibuli. Ucapan kita ini bisa fatal, Bu Saudara. Mari Bu Saudara, jagalah ucapan kita, jagalah perkataan kita. Mungkin dengan orang-orang di sekitar kita, dengan teman-teman pergaulan kita, ya, mungkin selama ini ucapan kita terlalu tak terkendali, terlalu gampang merendahkan orang. Mari kita bertobat. Kendalikanlah ucapanmu. Stop membuli orang. Berhenti merendahkan orang lain. Berhenti untuk mengintimidasi, menakut-nakuti orang lain. Biarlah mulut kita gunakan untuk memuji Tuhan. Mulut kita gunakan untuk membangun orang lain, bukan membuli. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, kita belajar gunakan mulut kita dengan mengatakan hal-hal yang memberkati. Karena dalam Matius pasal 12 ayat 37 dikatakan, dengan ucapanmu engkau akan dibenarkan, dengan ucapanmu juga engkau akan dihukum. Mulut kita beracun kalau itu negatif. Mulut kita bisa mematikan karena itu sangat berbahaya. Jadi renungan hari ini mengingatkan kepada kita, stop untuk membuli seseorang. Berhenti untuk merendahkan orang lain. Biarlah kita dengan mulut ini memuji Tuhan dan memberkati, membangun orang lain. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita belajar menjaga ucapan kita. Stop untuk membuli. Tuhan Yesus memberkati. Salam.